fungsi pengawasan daripada media di era demokrasi seperti saat ini menurut saya bukan tidak ada, tetapi menurut saya sangat kurang, ya sangat kurang. Kenapa? Karena mungkin saya melihat kehidupan pers hari ini ya, hari ini kita lebih banyak disuguhkan oleh rilis-rilis ya, oleh pemerintah, oleh umat swasta, sehingga apa yang terjadi kemudian wartawan itu tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan cek and recheck ya di lapangan, atau melakukan pengawasan langsung terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, sembari kita menunggu satu narasumber dan alhamdulillah sudah kita komunikasikan. Untuk itu ngobrol politik pada malam hari ini dengan tema peran media di era demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada malam hari ini melalui via live Instagram. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah cukup kita rasakan sekarang ini. Sebelum kita memasuki pembahasan pada malam hari ini, perlu saya sedikit mencoba untuk membuka pembahasan barangkali sebagai pengantar, bahwa peran media saat ini dalam posisi cukup mudah untuk menyebarkan informasi. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah keberadaan media sosial justru memberikan ruang yang sangat besar untuk penyebaran informasi itu, mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Namun pada konteksnya adalah yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih posisi peran media di era demokrasi saat ini? Apakah ada hambatan atau hal-hal lainnya? Baik, tanpa berlama-lama kita serahkan kepada narasumber untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang untuk dibicarakan. Saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu Ketua PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sidrap, mungkin sudah bergabung juga dengan kita. Terima kasih. Dan yang kedua saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang punya acara ini, edarinfo ya, .com, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sidrap atau IWO, untuk berkontribusi di dalam acaranya ya. Sesuai dengan tema yang diberikan ya, pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya ada 10 catatan penting terkait dengan peran media di era demokrasi ini. Namun sebelumnya saya ingin mengklarifikasi juga tadi yang disampaikan biodata ya. Biodata tadi itu sebenarnya berlaku kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sekarang ini kan saya sudah tidak bekerja lagi di Harian Fajar, tetapi saya adalah ex daripada karyawan Harian Fajar yang kurang lebih 14 tahun saya bekerja di Harian Fajar, dan benar saya menduduki beberapa jabatan di sana. Jabatan terakhir saya itu adalah Kepala Perwakilan Kabupaten Sidrap dan Netrekang ya. Saya kira itu klarifikasinya tadi. Dan sekarang ini Adinda dan rekan-rekan,
kebetulan saya dipercaya oleh rekan-rekan di PT Kata Sosial Media Utama yang membawahi 3 media online portal berita, yaitu katasulsel.com, kemudian sebarang.katasulsel.com, lalu ada juga namanya global.katasulsel.com. Jadi 3 ini adalah binaan daripada PT Kata Sosial Media Utama. Nah, terkait dengan tanggapan saya terkait dengan peran media di era demokrasi ini, tentunya ada 10 tadi yang saya sampaikan yang harus kita perhatikan di dalam menapaki era demokrasi seperti saat ini. Yang pertama tentu bahwa kita selaku media harus sebagai penyedia informasi bagaimana media itu bisa berfungsi sebagai sumber informasi utama di masyarakat. Nah, jadi kita selaku media ini bukan hanya menyediakan berita, laporan dan analisis terkait dengan konten-konten berita kita, terutama mengenai konten berita politik, tentunya yang berkaitan langsung dengan dunia demokrasi, era demokrasi seperti saat ini. Akan tetapi bagaimana media itu memungkinkan untuk membuat keputusan sehingga konten-konten berita yang diproduksi itu bisa berdasarkan dengan fakta. Nah, itu dulu itu satu. Jadi poinnya adalah bagaimana menjadi media penyedia informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, di era demokrasi ini peran media juga harus memperhatikan bagaimana menyuarakan opini dan pendapat. Nah, makanya dari awal saya sampaikan kepada moderator bahwa saya sangat tertarik dengan acara ini yang diselenggarakan oleh Adinda dan dari rekan-rekan dari Info. Oleh karena itu sudah termasuk salah satu poin yang telah dipenuhi oleh media di era demokrasi ini, yaitu menyediakan menyuarakan opini dan pendapat. Bagaimana ada interaksi antara media itu sendiri dengan masyarakat. Nah, kalau bisa diposisikan malam hari ini saya adalah masyarakat, bagian dari masyarakat yang kebetulan saya hanya diundang selaku narasumber di acara malam hari ini. Artinya apa? Masyarakat bisa terlibat secara luas, secara mendalam di media yang Adinda dirikan atau laksanakan hari ini. Kemudian di catatan saya juga bahwa di era demokrasi seperti saat sekarang ini, bagaimana itu media bisa menyediakan ruang bertukar ide, bertukar ide. Hari ini era demokrasi harusnya, meskipun itu media online, media online, portal berita, saya mohon maaf Adinda, karena yang saya identifikasi selaku media, yang saya anggap selaku media ini adalah media portal berita, portal berita. Kalau misalnya media melalui beberapa platform media sosial itu, menurut saya itu adalah media digital aja. Maksud saya, dia tidak bisa dikatakan selaku media yang diberikan izin oleh negara, oleh karena dia tidak memiliki badan hukum, Jadi yang saya maksudkan di sini adalah media portal berita. Oleh karena kenapa saya lebih fokus ke situ, kebetulan saya adalah ketua Ikatan Wartawan Online, Makanya saya bilang poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana media online itu, portal berita itu, seperti dengan Edar Info ini dan media-media yang teman-teman kelola itu bisa memberikan ruang atau space kepada masyarakat untuk saling bertukar ide di situ. Nah, itulah bagaimana peran media itu sekarang ini bandingkan hari ini. Kita lebih banyak fokus memberikan informasi, namun tidak menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Oleh karena kebanyakan, bahkan mayoritas media online itu tidak menyediakan space
di media online-nya bagaimana masyarakat kemudian bisa menjawab atau memberikan klarifikasi langsung terhadap media itu sendiri. Nah, itu yang tidak terjadi hari ini di media online kita hari ini. Ya, beda dengan mungkin beberapa media besar ya, media seperti Detik, Kompas dan lain sebagainya itu ada, sehingga masyarakat yang secara langsung itu bisa berkontribusi atau berinteraksi di dalam berita yang kita muat hari ini. Jadi bukan kemudian hari ini kita muat berita peristiwa A misalnya, baru kemudian yang mengklaim bahwa berita itu tidak benar adanya, dia baru kemudian kita berikan kesempatan untuk melakukan atau memenuhi hak jawab ya, atau klarifikasi besoknya atau 2 hari kemudian. Nah, tidak seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan hari ini harus kita mencontoh media-media yang sudah menasional ya. Dan 2 media tadi saya sebut itu, saya lihat luar biasa mereka, teman-teman di Detik dan Kompas itu memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk memberikan klarifikasi. Yang ketiga mengenai yang keempat mengenai pengawasan. Nah, ini kadang-kadang kita juga terlena di sini rekan-rekan, oleh karena fungsi pengawasan daripada media di era demokrasi seperti saat ini menurut saya bukan tidak ada, tetapi menurut saya sangat kurang ya, sangat kurang. Kenapa? Karena mungkin saya melihat kehidupan pers hari ini ya, hari ini kita lebih banyak disuguhkan oleh rilis-rilis ya, oleh pemerintah, oleh umat swasta, sehingga apa yang terjadi kemudian wartawan itu tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan cek and recheck ya di lapangan, atau melakukan pengawasan langsung terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, boleh dikata kita tidak ada waktu lagi untuk itu ya. Bisa kita bayangkan misalnya hari ini ada wartawan misalnya yang sejatinya dia harus turun melakukan wawancara, pengamatan atau interview di lapangan. Itu tidak terjadi lagi hari ini, meskipun tidak semua ya, tidak semua seperti itu. Kita kebanyakan terlena oleh suguhan-suguhan kue yang disiapkan oleh teman-teman di Humas ya, apakah itu dari TNI, dari Polri, dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah, hampir sebuah institusi menyediakan humas, dan mereka sangat pandai membuat rilis berita. Sehingga rilis-rilis berita itulah yang kemudian dilempar dan kita keenakan. Nah, ini yang membuat kita lemah sebenarnya untuk bagaimana kita kemudian menciptakan yang namanya pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, mengenai pengawasan ini menurut saya satu poin yang harus dicatat rekan-rekan, bahwa media di era demokrasi ini harus menjadi watchdog. Dia harus menjadi pengawas yang sangat kuat, sangat melekat ya, tentunya kepada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, bahkan hingga tingkat desa kelurahan ya kalau bisa. Nah, itu yang kita terlena di situ menurut saya ya. Kemudian selain itu ada juga di catatan saya Adinda, bahwa peran media di era demokrasi ini bagaimana kemudian kita bisa mempromosikan yang namanya akuntabilitas ya. Ya, media harusnya membantu memastikan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya ya, dengan memberitakan tindakan-tindakan pemerintah. Media memicu tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan. Mengapa itu harus dilakukan? Bagaimana media di era demokrasi ini harus mempromosikan yang namanya akuntabilitas? Oleh karena hampir ya sekarang ini, karena tingkat kepercayaan publik terhadap media itu sangat besar, Dinda, hampir semua pengambil kebijakan hampir semua pengambil kebijakan maupun masyarakat itu tertuju kepada media. Jadi boleh kita membayangkan kira-kira kalau tingkat akuntabilitas media itu terhadap kebijakan pemerintah itu terabaikan, bagaimana kemudian dengan masyarakat? Karena apapun yang disampaikan oleh media
Ya, ini yang harus kita garis bawahi juga. Apapun yang disampaikan oleh media melalui pemberitaannya itu kemudian yang membentuk opini publik. Yang itu yang akan menjadi referensi bagi masyarakat yang membaca itu kemudian membentuk suatu opini terhadap kebijakan pemerintah yang sudah diberitakan oleh media. Sehingga menurut saya sangat perlu juga media di era demokrasi ini, Dinda, bagaimana mempromosikan namanya akuntabilitas. Kemudian yang lain, saya juga menggarisbawahi perlunya bagaimana media di era demokrasi ini mendorong yang namanya partisipasi politik. Ya, misalnya kita kebetulan hari ini sedang menanti pemilihan umum. Tidak lama lagi ada pilpres, ada pemilihan anggota legislatif, ada pemilihan pemilihan kepala daerah serentak yang tidak lama lagi, termasuk kita di Sidrat 2024 ya. Itu bagaimana kemudian semua media itu diharapkan bagaimana dia bisa mendorong melalui pemberitaannya bagaimana masyarakat bisa terlibat secara aktif melalui berpartisipasi di dalam politik, tentunya dalam hal bagaimana dia bisa menyalurkan suaranya. Ini yang sangat kecil diberikan space oleh media ya untuk memberitakan hal-hal seperti itu ya, apalagi kalau misalnya katakanlah penyelenggara kepemiluan di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten, kota itu misalnya tidak melibatkan media, maka saya pasti menerima banyak informasi mengenai bagaimana pentingnya berpartisipasi di dalam politik. Harusnya ini menjadi PR atau menjadi kewajiban bagi kita semua yang ada di lingkungan pers, bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi baik itu di pilpres, pileg maupun pilkada di setiap kabupaten kota yang sebentar lagi akan terlaksana ya secara serentak. Kemudian berikutnya masih ada dua, mohon maaf agak lama Dinda biar kelar ya. Ya, bagaimana kemudian media itu bisa menyebarkan nilai-nilai demokratis, Dinda ya. Ya, di catatan saya bahwa media itu harus menyebarkan nilai-nilai demokratis seperti kebebasan berpendapat, kemudian keadilan, termasuk keadilan sosial, ya. Artinya apa? Media ini tidak boleh istilahnya dia tidak boleh cenderung ke entitas tertentu ya. Apalagi sekarang ini kan kita menghadapi era di era demokrasi ini kita menghadapi agenda-agenda politik besar kita ini, maka media itu harus netral. Ya jujur saja ya Dinda ya, ada sudah di Sidrat ini kan kita akan menghadapi pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya kalau boleh jujur sudah ada beberapa tim pemenangan bupati maupun wakil bupati yang mencoba menghubungi saya dan menawarkan saya dan termasuk rekan-rekan saya di Ikatan Wartawan Online untuk terlibat membantu mereka untuk memaksimalkan perjuangan mereka agar bisa terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, apa jawaban saya? Saya mengatakan bahwa wartawan menurut saya tidak dilarang untuk terlibat membantu ya, untuk membantu tim pemenangan, akan tetapi ada kewajiban yang harus mereka laksanakan. Apa itu? Mereka harus ya secara sukarela melepaskan atributnya sebagai wartawan di media itu. Nah ini yang sulit. Ya, sebenarnya menurut saya rekan-rekan semua paham akan persoalan ini, namun pada kenyataannya tidak semua bisa melaksanakan. Ya bahkan jangankan misalnya ditawari untuk menjadi tim pemenangan di situ di bidang media ya. Nyata-nyata saja misalnya, tapi ini tidak ada di Sidrat ya, di daerah lain saya katakan seperti itu. Nyata-nyata mereka sudah menjadi
calon anggota legislatif sudah ditetapkan di KPU sebagai calon tetap, ya DCT, namun tetap saja melaksanakan pekerjaannya sebagai jurnalis. Nah, ini menurut saya yang sangat ini kembali ke kita ya, bagaimana misalkan kita bisa melaksanakan norma-norma yang sudah ada, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, karena semua sebenarnya sudah diatur. Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 sudah mengatur semuanya itu, rekan-rekan. Yang terakhir, bagaimana memfasilitasi yang namanya transparansi. Ini yang terakhir ya dari saya, bahwa di era demokrasi ini salah satu peran media itu adalah pada yang namanya transparansi. Bagaimana memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, keputusan pemerintah, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi kita harus transparan. Tidak boleh kemudian misalnya saya dekat dengan pejabat tertentu, saya dekat dengan kepala X, ya misalnya. Lalu di situ kemudian ada kebijakan yang harusnya diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan kita, oleh karena kedekatan emosional itu tadi, akhirnya saya mengatakan tidak usah saya beritakan. Oh, itu tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana caranya seorang wartawan berdiri di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah? Ya, berita yang harusnya diketahui oleh masyarakat harus sampai ke masyarakat, Dinda. Nah, bagaimana kemudian wartawan itu ya harus mencari cara bagaimana caranya agar hubungan atau harmonisasi antara dia dengan pejabat tertentu atau penentu kebijakan itu tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu ya poin-poin yang perlu saya sampaikan, dan untuk sementara saya kembalikan ke Dinda. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Kakanda. Cukup menarik pembahasannya yang mengenai pada wilayah teman-teman jurnalis dalam mempertanyakan independensinya. Baik, untuk persoalan kesimpulannya barangkali para penonton sudah memiliki kesimpulan masing-masing. Oleh sebab itu saya tidak akan menyimpulkan persoalan yang disampaikan tadi tanpa berlama-lama. Sebelum kita berikan ruang pertanyaan, mungkin saya melangkah terlebih dahulu kepada narasumber selanjutnya karena beliau sudah ada dalam live kita bersama. Saya persilahkan kepada Kakanda untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana peran media di era demokrasi saat ini. Saya persilahkan. Tanpa berlama-lama. Baik, terima kasih banyak sudah diundang untuk hadir diskusi di sini. Tentunya apa yang disampaikan tadi tentang pers itu mungkin sudah dijabarkan oleh Kakanda Yudi, senior saya, yang juga merupakan mentor saya. Dan satu hal yang saya perlu kritik itu saya luruskan bahwa mentor saya itu belum MH, ekonomis baru S1 Cokro Binoto. Jadi tentunya banyak belajar dari Kakanda. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan sebelumnya tentang peran media di era demokrasi ini. Ada kalanya memang harus dibutuhkan profesionalisme, netralitas, apalagi apa yang dikatakan tadi Kang Edi bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan. Jadi barangkali di sini peran media sih di sini sangat dibutuhkan, profesionalisme, idealisme, tanpa harus berkiblat kepada satu ideologi partai ataupun person individu. Di pendapat saya, bagaimana media di sini mencerdaskan masyarakat, tentunya dengan menyuguhkan berita-berita yang sangat akurat tanpa hoax, dengan memberitakan apa adanya tanpa harus mencederai person atau satu orang lain yang tidak senang dengan pemberitaan ini. Jadi barangkali intinya saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena sudah dijelaskan lebih detail sama Kang Edi. Mungkin barangkali di sini teman-teman semua dalam pokok pers itu harus kita dituntut netralitas,
tanpa memihak satu partai ataupun satu golongan, sehingga apa yang dikatakan Kang Yedi itu sangat benar bahwa pokok pers itu mengedepankan netralitas dan ideologi media dengan mengedepankan pemberitaan-pemberitaan atau menyuguhkan berita-berita yang sangat akurat, sehingga masyarakat lebih paham. Karena begini, kehadiran media, apalagi media online saat ini sudah sangat menyentuh. Di mana-mana orang sudah bisa baca. Kejadian hari ini, detik hari ini sudah bisa dibaca juga, sudah bisa dilihat. Beda dengan zaman-zaman sekitar 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Itu masih zamannya media cetak. Peristiwa insiden hari ini bisa dibaca besok. Begitu pun juga, kalaupun ada misalnya bantahannya ketika ada berita kontrol, bukan lagi zamannya kipas dulu baru tanya, hajar dulu, beritakan dulu baru diberikan hak jawab, bukan lagi zamannya sekarang. Jadi peran media di sini sama halnya dengan masyarakat yang memiliki medsos, itu sebenarnya dikatakan itu punya peran dalam memberikan kontribusi pemberitaan, dalam arti ini mewartakan kepada masyarakat, karena memberikan satu informasi itu terkadang saya lihat di sini di medsos, aduh, setengah-setengah, tidak terlalu memenuhi unsur 5W1H, sehingga perlu di sini didorong peranan teman-teman memberikan informasi yang akurat dan tepat, agar pemberitaan ini tidak setengah-tengah, tidak mengambang seperti itu. Jadi mungkin barangkali apa yang saya tekankan di sini perlunya peran media dalam hal mengedepankan idealis pemberitaan yang akurat tanpa hoax. Seperti itu barangkali. Saya kembalikan ke moderator, atau mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan teman-teman yang hadir di sini. Saya persilakan moderator kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.